Ketika berbahasa basi, seringkali kita melontarkan jokes baik sengaja ataupun tidak sengaja. Namun, jokes terkadang juga dapat menimbulkan masalah. Salah satu alasannya karena menimbulkan kesan negatif untuk kelompok tertentu. Ya, di Indonesia sendiri penggunaan jokes rasis ini memang sering terdengar, baik di media sosial ataupun di sekitar kita secara langsung. Tentu penggunaan jokes semacam ini akan berdampak negatif bagi kelompok tertentu yang ditargetkan. Lalu, bagaimana sikap kita untuk menanggapi hal tersebut? Selengkapnya telah kami rangkum dalam segmen Think Twice, Think Wise. Sobat Visip, pernah mendengar kerabat di sekitar kita bercanda tapi menyinggung? Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, itu jokes atau bullying ya? Mari kita bahas. Jokes atau dalam bahasa Indonesia, melucu dengan kata dasar lucu memiliki arti melontarkan sesuatu yang membuat kita tertawa. Jokes sendiri terkadang melontarkan kata hinaan tanpa bermaksud secara sungguh-sungguh. Namun, ada juga jokes yang secara tidak langsung memberikan kekerasan secara verbal. Sindir-sindiran yang dilakukan di muka umum juga menjadi salah satu bentuk jokes bullying. Jokes bullying ini juga kadang bisa berbentuk pelecehan seperti catcalling. Situasi tersebut menyebabkan korban serba salah dalam menanggapi jokes bullying. Sebenarnya, tidak sedikit menyukai gaya humor seperti ini. Walaupun berbagai kontroversi yang ada, bila dikutip oleh Ian Wilkie yang mengungkapkan bahwa lelucon sudah sepatutnya diperbolehkan untuk menyinggung. Namun, sebaliknya, menurut Sarah Ilott, setiap komedi harus dapat dipertanggungjawabkan. Terutama komedi sendiri dapat menciptakan ideologi yang merugikan suatu kelompok masyarakat. Sobat Visip, pasti penasaran kan dampak apa sih yang bisa disebabkan dari jokes ini? Konsekuensi lelucon seksisme bukan berada pada potensinya untuk menimbulkan diskriminasi, namun dapat menjadi alat untuk menormalisasikan sebuah status quo. Contohnya, lelucon yang menargetkan disabilitas cenderung akan melanggengkan posisi mereka sebagai kelompok yang terpinggirkan. Jokes bullying ini ternyata sudah pernah menimbulkan masalah. Contohnya di Kanada, seorang komedian terkenal bernama Mike Ward berakhir di kursi pengadilan karena lelucon yang berisi tentang penyanyi anak yang memiliki disabilitas dengan menargetkan Jeremy Gabriel. Hal ini ternyata menimbulkan perundungan bagi Gabriel dan menyebabkan trauma. Masalah yang timbul juga dapat dilihat di sekitar kita. Contohnya tidak sedikit kolom komentar dari konten-konten di sosial media yang mengundang jokes rasis. Hal tersebut merupakan efek dari kebebasan mengekspresikan diri tanpa batas dan konsekuensi yang kurang terasa. Pada lingkungan sekitar kita, jokes bullying kerap kali dilontarkan baik pada perbincangan secara formal maupun non-formal. Berbagai tujuan dari melontarkan jokes ini juga bermacam-macam, mulai dari untuk menyudutkan suatu kelompok, mengekspresikan diri, ataupun hanya untuk bercanda semata. Bullying yang kerap kali dibalut dengan jokes semacam ini menggunakan suatu identitas individu untuk menyerangnya dengan lelucon. Bukan hal yang sulit kita temukan di lingkungan sekitar, cara melucu seperti ini dapat dilihat pada perbincangan santai maupun ruang-ruang diskusi. Ruang diskusi juga bukan tempat yang aman ternyata dari sasaran jokes bullying. Bagi kelompok ataupun individu yang terkena dampaknya, pasti akan memiliki trauma tersendiri. Selain kontroversi pada lelucon ini, sering sekali dilontarkan bersama dengan kata defensif. Seperti, ini kan hanya bercandaan, jangan baperan ya. Tentunya kalimat tersebut memberikan somasi terlalu sensitif bagi orang yang tidak sependapat. Jokes kuno ini pastinya sudah tidak relevan bagi zaman sekarang yang memiliki pengetahuan intelektual yang sudah berkembang. Sobat Visip, masih mau pakai jokes bullying sebagai bentuk bercandaan? Memberikan kebebasan untuk jokes yang sudah tidak pantas dipakai sama saja seperti melanggengkan diskriminasi. Mari kita saling membatasi lelucon dan berpikir dua kali sebelum berbicara, agar dapat menghindari diskriminasi dalam bentuk jokes atau candaan. Think twice, think wise. Saya Risper dan tim melaporkan untuk Visip on this week. Nah, jadi Feby terkait dengan jokes atau yang berbau dengan bullying ini, kau pernah nggak sih ngalamin itu? Jujur, mungkin teman-teman di rumah juga dan saya sendiri juga ya, aku sendiri pernah mengalamin. Memang itu secara tidak langsung dipandang, secara implisit, tapi itu cukup mengganggu dan cukup
menusuk ke hati. Iya, dapat bener dibilang seperti itu. banget. Karena mungkin orang-orang ngejokes gitu ya, niatnya kan untuk bercanda, tapi Iya. entah kenapa kita nggak ketawa gitu. Jadi mungkin itu bukan jokes gitu ya teman-teman. Mungkin ini juga jadi pembelajaran kita semua ya. Kalau untuk mau ngejokes mungkin bisa dipikir 2 kali dan Benar. niatnya untuk bener-bener pure menghibur, membangun suasana gitu.